Inovasi pembuatan cairan pembersih lantai dengan penambahan ekstraksi jeruk nipis dan serai oleh Saryanto Sitanggang dengan NIM 1213340. Adapun latar belakang yang digunakan pada laporan ini adalah kebersihan adalah hal yang sangat penting bagi semua orang, terutama pada kebersihan lantai, karena banyak risiko penyakit yang dapat muncul dari kebersihan lantai ini, karena kurangnya orang-orang yang memperhatikan kebersihan lantai, seperti tidak melepas sepatu ketika menginjak lantai, membuang sampah sembarangan, tidak membersihkan lantai dengan bahan antibakteri atau pembersih khusus lantai, bahkan bahan-bahan yang digunakan pada pembersih lantai. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya penggunaan cairan pembersih lantai. Begitu juga dengan tujuan. Yang pertama adalah menganalisis formulasi pembersih lantai yang digunakan dalam penambahan serai dan jeruk sehingga menghasilkan pembersih lantai yang efektif, dan yang kedua menganalisis pembersih lantai dengan penambahan esensial ekstrak serai dan jeruk nipis dalam bahan pembersih lantai dan dapat diterima oleh masyarakat. Cairan pembersih lantai merupakan sebuah bahan yang banyak dimanfaatkan dalam skala rumah tangga dan memiliki standarnya tersendiri, merupakan salah satu syarat berdasarkan pada SNI pada tahun 2016, yaitu disinfektan merupakan bahan kimia yang ditambahkan dalam mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Pada tabel berikut kita dapat melihat standar khusus atau persyaratan yang harus dimiliki cairan pembersih lantai, mulai dari pH, koefisien fenol, stabilitas emulsi, bahkan daya membersihkannya pada lantai atau permukaan bahan. Adapun metodologi penelitian, yang pertama, waktu dan tempat penelitian ini dimulai pada Senin 2 Desember 2024 hingga dengan selesai, yang terletak pada Laboratorium Teknik 2 ITERA. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: NP10, emulsi silikon, minyak serai, ekstrak jeruk nipis, aquades, dan Camperland. Alat yang digunakan adalah gelas beker, pengaduk, pemanas, water bath, dan botol plastik. Begitu juga dengan ekstrak jeruk nipis, dapat dilihat pada bagian berikut, di mana ekstraksi dapat dilakukan kurang lebih 2 jam dan disaring hingga semua ekstraksi didapatkan dan dilakukan pengentalan dengan pemanasan kembali. Jeruk nipis yang digunakan ini adalah sebanyak 200 gram yang dicuci bersih. Adapun yang dapat dilakukan pada ekstraksi serai ini menggunakan serai 500 gram yang dipisahkan antara batang dan daun, kemudian diekstrak dengan dihaluskan. Nah, serai yang telah dihaluskan itu dipanaskan kembali pada wadah yang berisi air selama kurang lebih 20 menit hingga adanya air yang timbul di sekitar wadah pemanasan. Nah, setelah serai pembuatan cairan pembersih lantai ini dapat dilakukan dengan mencampurkan NP10, Camperland, emulsi silikon ke dalam wadah atau gelas beker, kemudian diaduk hingga homogen dan tidak ada fase yang tersisa atau terpisah. Nah, aquades atau semua bahan yang digunakan ini ditambahkan sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan. Berikut adalah formulasi cairan pembersih lantai yang ditambahkan, yaitu Camperland 10%, NP10 10%, emulsi silikon 25%, minyak serai 1%, dan ekstrak daun jeruk nipis 2%, dengan penambahan aquades 250 ml, dan sebagai basis adalah aquades 250 ml. Jadi setiap bahan yang ditambahkan dari semua persenan itu dilakukan dengan basis 250 ml.
Pembuatan cairan pembersih lantai dapat dilihat pada diagram alur berikut, di mana pencampuran NP10, kamperlan, emulsi silikon dicampurkan, kemudian dilakukan pengadukan. Setelah homogen, ditambahkan minyak serai atau ekstrak daun jeruk nipis dan diaduk, lalu ditambahkan dengan pengenceran Aquades dan diaduk hingga benar-benar homogen, kemudian dapat dituangkan ke dalam kemasan. Pengujian cairan pembersih lantai dilakukan dari pengujian pH, viskositas, dan organoleptik, di mana pengujian pH ini dilakukan dengan mengambil 1 ml cairan dan tambahkan 10 ml Aquades dan aduk hingga homogen. Kemudian dapat dilakukan pengecekan dengan kertas lakmus atau pH meter, dan kemudian pengujian viskositas dilakukan dengan viskometer dengan menggunakan spindle nomor 1 dan kecepatan 60 rpm selama 1 menit. Begitu juga dengan organoleptik. Pada cairan pembersih lantai ini meliputi pengujian warna, aroma, dan tekstur. Berikut dapat dilihat hasil pengujian pH. Hasil pengujian pH ini dapat dilihat pada tabel berikut. Pada perlakuan 766 dapatkan nilai pH 3,1, 209 3,3, 801 3,4, dan 278 didapatkan pH 3,2. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai pH semua itu adalah kurang dari 7 atau dengan suasana asam, disebabkan karena adanya penambahan esensial serai dan jeruk nipis, dan semakin banyak penambahan esensial pada cairan menyebabkan pH akan semakin kecil atau menurun. Berikut juga adalah hasil pengujian pada viskositas, di mana perlakuan 766 didapatkan viskositas 4,30 MPS, 209 4,44 MPS, 801 4,74 MPS, 278 4,46 MPS. Hal ini ditunjukkan bahwa setiap formulasi cairan pembersih ini memiliki viskositas yang kecil karena penambahan bahan yang digunakan tidak menyebabkan kekentalan pada cairan pembersih lantai ini. Dan bahan pengencer cairan lantai ini dipastikan cairan yang tidak terlalu encer, sehingga bahan aktif yang digunakan juga tidak cepat menguap atau mengering hingga proses pembersihan selesai. Berikut adalah hasil pengujian organoleptik pada warna. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena formulasi yang tidak jauh berbeda. Yang kedua, konsentrasi campuran bahan pada pembuatan cairan ini dapat diakibatkan pewarnaan yang digunakan dalam formulasi cukup konsisten. Juga sifat pewarna alami dari bahan aktif yang ditambahkan juga memiliki warna yang cukup sama dengan bahan campuran yang ditambahkan. Berikut adalah hasil pengujian organoleptik aroma. Dari tabel ANOVA di atas menunjukkan tidak signifikannya perbedaan antara setiap perlakuan. Hal ini karena aroma pada cairan pembersih lantai kemungkinan besar berasal dari bahan utama seperti minyak serai dan ekstrak daun jeruk nipis. Aroma pada cairan ini juga tidak berbeda secara signifikan karena penggunaan bahan minyak serai dan jeruk nipis yang mendukung bahwa panelis masih dapat menerima produk secara organoleptik tanpa mengganggu stabilitas aroma dan tidak berbeda jauh pada disinfektan pada umumnya. Berikut ini adalah hasil pengujian organoleptik tekstur. Berdasarkan tabel ANOVA berikut menunjukkan bahwa penilaian secara subjektif antar panelis pengujian organoleptik ini memilih kesesuaian bergantung pada preferensi panelis, dan hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas panelis memiliki persepsi seragam terhadap semua formulasi, dan secara keseluruhan menyatakan bahwa uji organoleptik ini semua formulasi cairan pembersih lantai ini dianggap sesuai pada disinfektan pada umumnya. Terakhir, kesimpulan, penambahan ekstrak dan jeruk nipis dan ekstrak serai ini memiliki dan menghasilkan produk yang efektivitas baik dan ditunjukkan oleh kemampuannya membersihkan lantai dari kotoran serta potensi antibakteri yang dimiliki oleh bahan-bahan alami tersebut. Kombinasi bahan alami ini juga memberikan nilai tambah dalam hal ramah lingkungan dan keamanan bagi pengguna. Bahkan penambahan ekstraksi ini dapat diterima oleh masyarakat. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.